Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Royansyah Harahap. Saya dari Prodi Kesehatan Masyarakat semester 2 kelas A. Oke, kali ini saya akan mempresentasikan teori-teori penyebab penyakit dengan konsep kesehatan lingkungan. Kesehatan lingkungan merupakan faktor penting dalam kehidupan sosial kemasyarakatan, bahkan merupakan salah satu unsur penentu atau determinan dalam kesejahteraan penduduk, di mana lingkungan yang sehat sangat dibutuhkan bukan hanya untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, tetapi juga untuk kenyamanan hidup dan meningkatkan efisiensi kerja dan belajar. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingginya angka kematian bayi pada suatu daerah disebabkan karena faktor perilaku atau perilaku perawatan pada saat hamil dan perawatan bayi, serta perilaku kesehatan lingkungan dan faktor kesehatan lingkungan. Ada 3 pengertian yang dikemukakan para ahli tentang kesehatan lingkungan. Masing-masing pengertian lahir dalam upaya memecahkan masalah kesehatan sesuai zaman dan kebutuhannya. Ketiga pengertian tersebut adalah pengertian kesehatan lingkungan sebagai suatu upaya dikemukakan oleh Halton Purdon 1971. Purdon menyatakan bahwa kesehatan lingkungan merupakan bagian dari dasar-dasar kesehatan bagi masyarakat modern. Kesehatan lingkungan adalah aspek kesehatan masyarakat yang meliputi semua aspek kesehatan manusia dalam hubungan yang lingkungan. Yang kedua, pengertian kesehatan lingkungan sebagai kondisi dikemukakan oleh Organisasi Kesehatan Sedunia atau World Health Organization. Kesehatan lingkungan merupakan terwujudnya keseimbangan ekologis atau manusia dan lingkungan harus ada agar masyarakat menjadi sehat dan sejahtera, sehingga kesehatan lingkungan menurut WHO adalah suatu keseimbangan ekologi harus ada antara manusia dan lingkungan agar dapat menjamin keadaan sehat dari manusia. Ketiga, menurut ahli atau Himpunan Ahli Kesehatan Lingkungan Indonesia, kesehatan lingkungan adalah suatu kondisi lingkungan yang mampu menopang keseimbangan ekologi dan dinamis antara manusia dan lingkungannya untuk mendukung tercapainya kualitas hidup manusia yang sehat dan bahagia. Syarat-syarat lingkungan yang sehat. Yang pertama, keadaan air. Air yang sehat adalah air yang tidak berbau, tidak tercemar, dan dapat dilihat kejernihan airnya tersebut. Kalau sudah pasti, kebersihannya dimasak dengan suhu 100 derajat Celcius, sehingga bakteri yang di dalam air tersebut mati. Kedua, keadaan udara. Udara yang sehat adalah udara yang di dalamnya terdapat yang diperlukan, contohnya oksigen, dan di dalamnya tidak tercemar oleh zat-zat yang merusak tubuh, contohnya zat CO2 atau zat karbon dioksida. Ketiga, keadaan tanah. Tanah yang sehat adalah tanah yang baik untuk penanaman suatu tumbuh dan tidak tercemar oleh zat-zat logam berat. Keempat, suara atau kebisingan, yaitu keadaan di mana suatu lingkungan yang kondisinya tidak bising dan dapat mengganggu aktivitas atau alat pendengaran manusia. Cara-cara pemeliharaan kesehatan lingkungan. Pemeliharaan kesehatan lingkungan bisa dilakukan dengan cara tidak mencemari air dengan membuang sampah di sungai. Kedua, mengurangi penggunaan kendaraan bermotor. Ketiga, mengelola tanah sebagaimana mestinya. 4, menanam tumbuhan pada lahan-lahan kosong. Tujuan pemeliharaan kesehatan lingkungan. Yang pertama, mengurangi pemanasan global. Dengan menanam tumbuhan sebanyak-banyaknya pada lahan kosong, maka kita juga ikut serta mengurangi pemanasan global. Karbon, zat, atau oksigen yang dihasilkan tumbuh-tumbuhan dan zat tidak langsung, zat CO2 atau karbon dioksida yang menyebabkan atmosfer bumi berlubang. Ini
terhisap oleh tumbuhan dan secara langsung zat CO2 yang dihasilkan tersebut dapat dinikmati. Kedua, menjaga kebersihan lingkungan. Dengan lingkungan yang sehat, maka kita harus menjaga kebersihannya. Karena lingkungan yang sehat adalah lingkungan yang bersih dari segala penyakit dan sampah. Sampah adalah musuh kebersihan yang paling utama. Sampah dapat dibersihkan dengan cara-cara sebagai berikut. Membersihkan sampah organik, daun-daun, tumbuhan, ranting-ranting tumbuhan, akar. Masalah-masalah lingkungan sehat masyarakat. Pertama, urbanisasi penduduk. Di Indonesia telah terjadi perpindahan penduduk dalam jumlah besar dari desa ke kota lain. Lahan pertanian yang semakin berkurang, terutama di Pulau Jawa dan terbatasnya lapangan pekerjaan mengakibatkan penduduk desa berbondong-bondong datang ke kota besar mencari pekerjaan sebagai pekerja kasar seperti pembantu rumah tangga, kuli, dan pelabuhan. Kedua, tempat pembuangan sampah. Di hampir setiap tempat di Indonesia, sistem pembuangan sampah dilakukan secara daunting tanpa ada pengelolaan lebih lanjut. Sistem pembuangan semacam itu selain memerlukan lahan yang cukup luas yang menyebabkan pencemaran pada udara, tanah, dan air, selain lahannya juga dapat menjadi tempat berkembang biaknya agens atau vektor penyakit menular. Ketiga, penyediaan sarana air bersih. Berdasarkan survei yang pernah dilakukan, hanya sekitar 60% penduduk Indonesia mendapatkan air bersih dari PDAM, terutamanya untuk penduduk perkotaan. Selebihnya mempergunakan sumur atau sumber air lain. Bila datang musim kemarau, krisis air dapat terjadi dan penyakit gastroenteritis mulai muncul di mana-mana. Keempat, pencemaran udara. Tingkat pencemaran udara di Indonesia sudah melebihi nilai ambang batas normal, terutama di kota-kota besar, akibat gas buangan kendaraan bermotor. Selain itu, hampir setiap tahun asap tebal meliputi wilayah Nusantara, bahkan sampai ke negara tetangga akibat pembakaran hutan. Kelima, pembuangan limbah industri dan rumah tangga. Hampir semua limbah cair baik yang berasal dari rumah tangga, industri, dibuang langsung dan bercampur menjadi satu ke badan sungai atau laut. Ditambah lagi dengan kebiasaan penduduk melakukan kegiatan MCK di bantaran sungai. Akibatnya kualitas air sungai menurun dan apabila digunakan untuk air baku memerlukan biaya yang tinggi. Faktor penyebab terjadinya masalah kesehatan masyarakat. Yang pertama, faktor lingkungan. Kurangnya peran serta masyarakat dalam mengatasi kesehatan. Kurangnya sebagian besar rasa tanggung jawab masyarakat dalam bidang kesehatan. Kedua, faktor perilaku dan gaya hidup masyarakat Indonesia. Masih banyak insiden atau kebiasaan masyarakat yang selalu merugikan dan membahayakan kesehatan mereka. Adat istiadat kurang dan bahkan tidak menunjang kesehatan. Ketiga, faktor sosial ekonomi. Tingkat pendidikan masyarakat di Indonesia sebagian besar masih rendah. Kurangnya kesadaran dalam pemilihan kesehatan. Budaya sadar sehat belum merata ke sebagian penduduk Indonesia. Tingkat sosial ekonomi dalam hal ini penghasilan juga masih rendah dan memprihatinkan. Keempat, faktor pelayanan kesehatan. Cakupan pelayanan kesehatan belum menyeluruh, di mana ada sebagian provinsi di Indonesia yang belum mendapatkan pelayanan kesehatan maksimal dan belum merata. Upaya pelayanan kesehatan sebagian masih berorientasi pada upaya kreatif. Sarana dan prasarana belum dapat menunjang pelayanan kesehatan. Upaya meningkatkan kesehatan lingkungan masyarakat. Pemberdayaan masyarakat dalam pembinaan dan pemberdayaan masyarakat yang sangat penting adalah bagaimana mengajak dan menggairahkan masyarakat untuk dapat tertarik dan bertanggung jawab atas kesehatan mereka sendiri dengan memobilisasi sumber daya yang ada pada mereka. Upaya kesehatan mempunyai ciri sebagai berikut. Yang pertama, mempersiapkan bahan baku sumber daya manusia yang berkualitas untuk 20-35 tahun ke depan yang akan mendatang. Meningkatkan produktivitas sumber daya manusia yang ada, melindungi masyarakat luas dan
pencemaran melalui upaya promotif, preventif, protektif dengan pendekatan proaktif, memberikan pelayanan kesehatan dasar bagi yang sakit. Promosi kesehatan memungkinkan penduduk mencapai potensi kesehatan secara penuh atau peningkatan vitalitas penduduk yang tidak sakit agar lebih tahan terhadap penyakit. Pencegahan penyakit melalui imunisasi bumi atau ibu hamil, bayi, anak, dan juga melindungi masyarakat dan pencemaran. Pencegahan, pengendalian, penanggulangan pencemaran lingkungan serta perlindungan masyarakat terhadap pengaruh lingkungan buruk atau melalui perubahan perilaku. Penggerakan peran serta masyarakat, penciptaan lingkungan yang memungkinkan masyarakat dapat hidup dan bekerja secara sehat. Pendekatan multisektor dan interdisipliner, pengembangan kebijakan yang dapat memberikan perlindungan pada kepentingan kesehatan masyarakat luas atau tidak merokok di tempat umum. Oke, sekian dari saya, terima kasih. Kalau ada salah kata-kata saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.